Oke, demi Mas Sugeng yang minta penjelasan ya. Coba saya mau lihat jalan tol pakai bambu ya. Kalau saya melihat dari kata-katanya ini ya pendukung Pak Anies ya kurang memahami apa yang saya katakan dan ya mungkin sudah terlanjur tidak suka mungkin sama Pak Ganjar maupun kepemimpinan Pak Jokowi ya. Saya pernah buat video seperti ini ya. Karya bambu Pak Anies sama karya bambu Pak Ganjar. Karya bambu Pak Anies itu kan patung bambu ya yang nah, karya bambu Pak Ganjar itu kan matras di bambu dibuat matras untuk jalan tol matras berarti itu dasaran ya. Nih saya kasih contoh kita tak korban ke gebuk kasurku ya. Nih ini ibarat anyaman bambu ya, tahu kan, saya khususon buat Mas Sugeng ya, Sugeng Rawuh dalam video saya ya. Mas Sugeng sudah pernah belum ke area ya mungkin pertambakan yang pinggir-pinggir laut ya, itu otomatis tanahnya tidak sepadat di daerah daratan seperti saya ya. Saya daratan, jarak dari tol Demak Semarang itu kurang lebih 3 kiloan lah dari jarak rumah saya. Dan saya pernah melihat medan pertambakan atau kampung-kampung di pinggir laut tambak. Saya pernah ke sana karena saya dulu bapak saya itu pernah ada usaha bibit udang bago ya, meski endingnya dikhianati orang di sana karena orang daratan ingin berwira swasta ya di bidang udang bago ya, mengambil satu orang kepercayaan di daerah tambak akhirnya dikhianati gagal panen dalam biasa kalau bikin video lagi kayak gini ya. Aku mencopot porak. Nah. Ah iya. Mana yang nunggu mantu jenis lu? Siapa? Kawan. Jenis yang mana? Fotomu. Masa? Kawan lo. Ngono ki dipencet di subscribe ponakane. Ngono entuk gaji ngono ya kecipratan. Lho apa? Lah ngerti aku carane. Lho apa? Awas. Ngono kuwi nek ora weruh yo tekok to yo. Biasane iki ndok iki ngene iki. Lah aku masih mbek kowe ya. Lah aku. Sik tak breke sik engko tak sami. Aduh. Oke. Lanjut buat Mas Sugeng ya yang tadi kemarin komen, coba saya mau lihat jalan tol pakai bambu sampai mana di sebelah di rumah ini. Oke ya, bapak saya pernah usaha udang bago. Nah di sana kan tekstur tanahnya kan beda ya, apa sih, empuk ya benernya es kenang. Kalau kalian belum pernah melihat tekstur tanah di dekat tambak atau dekat pinggiran laut, pasti akan beda dengan tanah yang di daratan ya. Di dataran seperti tempat saya beda juga lagi cerita kalau di tempat pegunungan ya, itu kan juga ada labil. Dalam membangun bangunan pun ada tips-tips khusus ya. Anggap saja ini anyaman bambu ya, anyaman bambu karena ini yang dibangun tol Semarang Demak ya, tanahnya kan gembur. Tanahnya gembur ya, itu ya menurut ahlinya mungkin ya, karena ini sepengetahuan saya aja. Nah ini ibarat anyaman bambu ya. Bambu kalau di atas air itu kan mengambang ya. Coba aja yang pernah lihat rakit itu, bambu dirakit kalau di pedesaan ya, itu kan dibuat alat transportasi itu yang kayak gini tuh kan, bambu di atas air itu kan mengambang. Nah
Begitu juga tol yang ada di Semarang Demak ini ya, pakai rakitan bambu. Ini pun bambunya bambu khusus ya, yang lebih tahu detail kan ahlinya, saya cuma memberi gambaran saja sepengetahuan saya. Nah, ini misalnya bawahnya ini tanah gembur dan ada airnya ya. Kalau sistem bangunannya mau model seperti di tanah dataran seperti saya ini, cukup pakai itu yang ram itu ya, bambu tuh kok ram besi ya, itu kan bisa kokoh. Lah ini berhubung tanahnya gembur dikasih bambu ya, selanjutnya dikasih tumpukan pasir ya. Kalau saya melihat videonya tuh seperti itu. Coba proses pembuatan jalan tol Sayong Demak, nanti akan keluar prosesnya tuh seperti apa ya. Itu pakai dataran atau matras, bukan jalan tolnya terbuat dari bambu ya, harus bedakan itu. Oke, nah ini otomatis diuruk lagi pasir ya. Pasir kalau nggak salah dibikin anyaman lagi sampai berapa lapis gitu ya, jadi kan kuat. Misalnya kalau terjadi gini kan tanah labil, ini tetap kokoh ya, juga bisa menampung mungkin air dari laut yang akan masuk ke daratan ya. Bukan tol terbuat dari bambu, sekali lagi ya, tol terbuat dari bambu, bukan tol terbuat dari bambu, tapi buat matras jalan tol, anyaman matras buat jalan tol ya. Ya kalian oke mau menikmati video ya, karena terserah itu HP kalian, tapi kalian harus cermati, jelai pahami ya. Kalau kalian pun memahami, cermati, kalau tidak melihat medan dengan mata kepala sendiri ya, juga nggak akan nyampe ke otak, saya pastikan itu ya. Setiap saya konten, setiap saya bikin video, itu semua yang sudah pernah saya rasakan, saya sudah pernah melihat medan sekitar, apa yang sedang disampaikan ya. Dan mungkin kalau yang lewat medsos saya pahami, saya cermati, oh karakter orang ini seperti ini, kok membawakan berita seperti ini, saya yakin nggak ya. Nah itu ya, nggak harus dimakan mentah-mentah. Wah, mana ada jalan tol pakai bambu ya. Sekali lagi saya bilang kan, buat matras jalan tol atau dasaran ya. Kalau orang yang paham dengan infrastruktur bangunan, pasti setiap daerah itu kan akan lain pola pembangunannya ya. Paling enak mungkin di daratan seperti saya ya, karena mungkin beda lagi karena rumah saya dekat sama rel ya, mungkin semen atau pasirnya agak ditebeli, mungkin seperti itu ya. Saya bisa tahu sedikit tentang pembangunan karena bapak saya dulu juga kontraktor, pernah membangun rumah susun di Kuningan Jakarta itu ya, sama rumah batik di Solo kalau nggak salah. Waktu peresmian saya juga diajak ke sana ya. Saya juga setelah dilewat di RJ, saya juga mempelajari ini benerin atap kemarin kerjasama sama adik-adik saya tanya tukangnya, sama tanya keneknya. Nah itulah untuk mengisi kekosongan otak-otak saya yang berguna saja ya. Dan saya pun dalam mendukung pemerintah itu menyampaikan, ini kinerja pemerintah begini loh, tapi yang Anda yang kurang paham ya, saya berusaha untuk kasih penjelasan. Terkadang saya kasih penjelasan atau orang-orang yang mendukung pemerintah ya, itu sudah mengasih penjelasan gamblang, jelas, terang, kalian pun belum bisa menerima. Karena apa? Ini sudah nggak bisa menerima, dan ini pun sudah tidak bisa mau berpikir kalau orang ini sedang bekerja untuk orang banyak ya. Dan mata ini pun ya, meski bisa melihat dengan terang, pura-pura nggak melihat, karena tadi dasarnya dari sini sudah nggak suka ya, nggak suka ya. Orang-orang seperti ini terasa berat ya, hidupnya nanti seolah-olah
apa ya, seperti ada ini loh, beban ya, seolah hidupnya tuh ibaratnya gendong beras 25 kilo, mau melaju agak berat ya, mau diturunkan kok nggak terima. Itu ya, saya apapun masalah ya, apapun ujian Tuhan yang diberikan kepada saya, apapun yang pelajaran kehidupan yang diberikan kepada saya ya, hampir saya sudah mengalami semua ya. Kalau saya tidak bisa menerima semua itu, saya pasti tetap akan marah sama Tuhan ya, karena saya percaya Tuhan itu sayang sama saya ya. Tuhan itu memberi cobaan saya yang seperti ini, oh mungkin tujuannya seperti ini ya, karena ujian atau cobaan Tuhan yang diberikan kepada saya itu sudah mungkin tertulis dalam takdir hidup saya ya. Bukannya saya sok yes, bukannya saya penjilat pemerintah, enggak, saya berusaha menjelaskan bahwa orang ini benar-benar ini berusaha membawa negara kita ini tuh menjadi yang lebih baik ya. Saya sendiri dalam kehidupan sehari-hari aja ya, mau membawa rumah ini ke arah ke depan, terkadang ada yang merecokin ya, jengkel juga ya. Nah mungkin cukup segini penjelasan dari saya buat Mas Sugeng ya. Bukannya sekali lagi membuat jalan tol pakai bambu, bukan ya. Sekali lagi saya perjelas kata-kata saya, membuat jalan tol dengan bambu ya. Bambu dibuat matras untuk jalan tol, harus bisa bedakan kata-kata ini ya, biar supaya nggak salah paham atau gagal paham ya. Anyaman bambu dibuat matras jalan tol, bukan membuat jalan tol pakai bambu ya. Itu harus bedakan kata-kata itu ya. Kalau versinya Pak Anies kan jelas ya, karya patung bambu, getah getih ya, alias uwik-uwik, alias ya, itu harus dibedakan kata-kata seperti itu. Sekali lagi buka aja di Google, kalau mau ke sana lihat jalan tolnya, tentunya yang bisa lewat kan mobil ya, datang ke arah Sayung Demak ya, tarifnya berapa saya kurang paham ya. Saya kemarin hanya lewat sampingnya saja. Kebetulan punya saudara di Jepara, otomatis kan melewati. Kalau yang Jepara waktu ke Semarang itu katanya udah melewati. Indah pemandangannya ya, bisa lihat laut, bisa lihat tambak, kata saudara saya yang datang dari Jepara ke Semarang. Tapi waktu saya ke Semarang cuma lewat pinggiran ya. Sekali lagi, anyaman bambu buat matras jalan tol ya. Sekali lagi, anyaman bambu buat matras jalan tol, harus bisa bedakan itu ya. Oke, cukup, terima kasih dulu. Semoga paham Mas Sugeng rawuh ing konten saya. Oke, tetap semangat Mas.